Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Tunjung Pamungkas dengan NIM K122222014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teks hikayat. Jadi, di sini kita akan belajar mengenai teks hikayat. Yang pertama ada pengertian teks hikayat, kedua ada ciri-ciri teks hikayat, yang ketiga ada struktur teks hikayat, keempat ada unsur pembangun teks hikayat, dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Nah, untuk selanjutnya kita yang pertama akan membahas tentang pengertian teks hikayat. Apa itu sih teks hikayat? Teks hikayat adalah teks yang berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang berarti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Itu menurut Barit tahun 1985. Kemudian untuk teks hikayat memiliki pengertian yaitu karya sastra lama berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Nah, itu tadi untuk pengertian dari teks hikayat. Kemudian kita lanjut membahas tentang ciri-ciri dari teks hikayat. Ada yang tahu tentang ciri-ciri teks hikayat? Kalau belum tahu, kita akan membahasnya di sini. Untuk yang pertama itu ada kemustahilan, yang kedua ada anonim, yang ketiga ada kesaktian, yang keempat ada istana sentris, yang kelima ada arkais, yang keenam ada statis, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada edukatif. Kita akan membedah satu persatu pengertian atau maksud dari ciri-ciri tersebut. Untuk yang pertama, kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi ceritanya itu sendiri. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Contohnya, kemustahilan dalam cerita itu sendiri, dari segi cerita itu sendiri. Yang pertama, tokohnya bisa terbang atau bisa mengeluarkan api, memiliki kekuatan air, api, tanah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, anonim. Teks hikayat bersifat anonim. Apa sih maksudnya anonim? Maksud dari anonim adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari teks hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas di dalam teks hikayat tersebut. Kemudian yang ketiga ada kesaktian. Tokoh yang di dalam teks hikayat itu biasanya seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contohnya kesaktian itu banyak ya teman-teman. Yang pertama ada kesaktian bisa terbang, atau bisa berenang dengan cepat, bisa bernafas di dalam air, bisa hidup di dalam air, atau masih banyak lagi yang selanjutnya. Kemudian yang keempat ada istana sentris. Apa sih istana sentris itu? Istana sentris adalah bersifat bertema atau berlatar belakang kerajaan ya. Dari namanya saja udah istana, berarti cerita teks hikayat itu berlatar belakang dari kerajaan. Kemudian yang kelima yaitu arkais. Apa sih arkais itu? Artinya teks hikayat itu bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang lampau. Contohnya Mahabharata itu perang besar, Mahaprana juga perang besar. Kemudian kata jengat atau keranjang, abid atau kekal, abadi. Kemudian yang keenam ada statis. Apa sih statis itu? Statis adalah dari sebuah teks hikayat. Statis adalah unsur, kisah, dan segala hal yang berada di dalam teks hikayat itu memiliki kemiripan antara teks hikayat yang satu dengan teks hikayat yang lain.
Dengan begitu, teks hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. Kemudian yang ketujuh, untuk ciri-ciri yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu edukatif. Hikayat biasanya menanamkan unsur edukatif untuk melakukan kebaikan, tenggang rasa, tolong-menolong, saling menghargai, dan nilai-nilai kehidupan yang baik lainnya. Itu adalah ciri-ciri dari teks hikayat. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat itu ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran awal sebuah cerita. Bagian ini dikembangkan menjadi beberapa macam peristiwa. Kemudian yang kedua ada orientasi. Bagian orientasi berkaitan dengan beberapa aspek, seperti aspek tempat atau latar, waktu, suasana. Orientasi membantu cerita hikayat lebih mudah dipahami pembaca dan juga menarik untuk dibaca. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Pada bagian ini, karakter di dalam teks cerita hikayat akan menghadapi konflik, di mana itu menuju ke komplikasi atau mengarah ke puncak masalah. Kemudian yang keempat ada resolusi. Setelah adanya puncak masalah, kemudian ada resolusi, yang berarti adalah penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam teks hikayat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah ada koda. Bagian ini berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pemirsa. Melalui koda, pembaca bisa menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Nah, itu tadi adalah struktur dan juga pengertian dari struktur teks hikayat. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unsur pembangun teks hikayat. Unsur intrinsik dari teks hikayat itu sendiri ada 6. Yang pertama ada tema, tokoh atau penokohan, ketiga ada latar, 4 alur, 5 sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Nah, kita akan bahas satu persatu agar lebih jelas. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang menjadi dasar dari sebuah cerita teks hikayat itu sendiri. Kalau tidak ada tema, ya kita tidak bisa membuat teks hikayat dengan baik, malah tidak bisa sama sekali membuat teks hikayat. Kemudian yang kedua ada tokoh atau penokohan. Nah, kalau tokoh itu sendiri pelaku di dalam teks hikayat, sedangkan penokohan adalah cara pengarang atau penulis menggambarkan watak tokoh tersebut. Nah, watak tokoh dalam teks hikayat itu dibagi menjadi 3, yaitu ada antagonis atau penentang atau tokoh jahat, yang kedua ada protagonis tokoh baik, dan yang ketiga ada tritagonis tokoh pembantu atau penengah. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar ini bisa menunjukkan waktu, latar tempat, latar suasana dari peristiwa yang diceritakan dalam teks hikayat. Kemudian yang keempat ada alur atau plot. Alur merupakan jalannya cerita atau rangkaian peristiwa. Alur terdapat 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Biasanya di dalam teks hikayat itu menggunakan alur maju. Kemudian sudut yang kelima dan sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang penulis dalam menceritakan cerita. Sudut pandang bisa dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Contohnya, pesan untuk melakukan kebaikan, pesan untuk melakukan kejujuran, dan nilai kebaikan lainnya. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik dari sebuah teks hikayat. Nah, yang terakhir ada nilai-nilai dalam hikayat. Nah,
Di dalam hikayat itu biasanya ada nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Itu ada 4 nilai. Yang pertama ada nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, nilai sosial. Yang pertama ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan berkaitan erat dengan semangat atau kemauan seseorang untuk belajar secara sadar. Kemudian yang kedua ada nilai religius, yaitu yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Yang ketiga ada nilai moral, yaitu suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan yang bersifat praktis. Dan yang terakhir ada nilai sosial yang berhubungan erat dengan individu yang satu dengan individu yang lain dalam satu kelompok. Sekian pemaparan tentang teks hikayat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.